Ya, selamat berjumpa di ABC Talk sore hari ini. Saya menggantikan Yanti yang absen, tidak bisa hadir untuk menemani Anda. Dan ini adalah program yang bekerja sama 96 FM Mercury bersama teman-teman dari Erlangga Business Community ABC. Dan hari ini kita akan bicara panjang lebar tinggi kali apa, pokoknya luas banget lah ya, tentang factory outlet yang sekarang ini ternyata penuh tantangan begitu, dan menyenangkan karena saya bisa menghadirkan ownernya Branded Plus. Ini sudah generasi kedua. Nanti kita akan belajar banyak dari Mas Jason Joshua. Koreksi nama kalau saya salah, benar ya? Benar, Pak. Benar ya? Lebih dekat ke mikrofon, Jason. Siap. Oke. Selamat datang di perbincangan sore hari ini. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah sehat gitu ya. Nggak mau menyapa Mbak Dita Larasati yang sudah stay tune di kantor ya, karena teman lama ya, teman di gereja Pak ya. Iya, betul, Pak. Sampai hari ini ya. Tadi Kak Dita bilang, wah nanti tak lihat, tak dengerin gitu. Oke. Ya. Oke, Dita, terima kasih. Salam salam jumpa begitu dari teman-teman di Mercury, karena dulu alumni Mercury juga. Oke. Hari ini kita akan bicara bagaimana survivalnya factory outlet ya dalam industri fashion saat ini. Mungkin kita bisa mulai dengan Jason bisa bercerita Branded Plus ini berdiri kapan dan seperti apa perjalanan bisnisnya sampai hari ini. Monggo silakan Mas Jason. Ya. Pertama kali berdirinya factory outlet ini tahun 96, Pak. Branded Plus ini tahun 96 ya? Iya. Berarti sekarang udah berapa tahun? Cukup lama ya? 28, Pak. 28 tahun. Ya, dimulai dari generasi orang tua ya waktu itu ya? Orang tua. Dan sejak awal memang sudah di Kartini ya? Dari awal tuh sebelumnya di Jalan Sawung-Galing, Pak. Oh. Itu dekatnya Kartini sana. Jadi kan Kartini kan seperti ini kan. Ya, yang jalan ini terus dilurus itu di jalan apa namanya? Sayap-sayapnya itu ada namanya Sawung-Galing. Sawung-Galing. Oh, di jalan-jalan itu ada Cokro Aminoto, ada Teuku Umar itu ya. Iya, betul, Pak. Ya. Oke. Oh, dari awalnya dulu di Jalan Sawung-Galing. Betul. Kemudian pindah ke Kartini tahun berapa itu? Ingat nggak? Tahun 97, Pak. 97. Iya. Setahun setelah buka ya? Setahun setelahnya. Jadi tahun 97 ke 98 itu pindah, Pak. Terus? Nah, jadi waktu tahun 96 itu ketika pertama kali membuka itu memang orang tua tuh pada dasarnya kan awal-awal nikah kan, Pak ya. Dan mereka tuh awal-awal itu tuh tidak ada bisnis. Ya, berarti seumuran dirimu ya, Branded Plus ini ya, kurang lebihnya begitu ya. Soalnya Iya. 96 kan baru buka, 97 apa namanya itu memang tuh dalam proses hamil gitu. Hamil. Ya, 98 97 saya lahir. 97. Oke sampai hari. Ya. Terus. Nah, waktu awal-awal ketika menikah seperti itu kan tidak ada kerjaan gitu kan. Pada saat itu kan mama kan dulu kerja di kantor kan dulu seperti Bandung, dari asal Bandung, menikah sama papa di Surabaya, kemudian nikah di Surabaya, itu nggak ada kerjaan sama sekali. Nah, ketika tidak ada kerjaan itu mereka tuh setiap hari hanya hidup itu dari uang tabungan mama gitu kan. Karena pada saat itu tuh papa dulu kerja di Ambon dan cukup sukses lah sebagai sales di situ. Tapi karena memang punya kebiasaan yang buruk itu kan, yaitu main judi. Sampai di Surabaya nggak ada uang sama sekali. Nggak ada uang sama sekali gitu ya. Nggak ada uang sama sekali. Terus nikah sama mama. Nah, ketika waktu nikah itu akhirnya mama tuh berpikir bahwa dia bilang ke papa kan, aku mau kerja kantoran aja gitu kan. Tapi papa bilang, nggak, kita harus bisnis. Pokoknya semangatnya bisnis. Tapi nggak ngerti mau ngapain tuh, nggak ngerti. Awalnya dulu ya. Iya. Jadi akhirnya papa tuh benar-benar membuka lembaran baru kehidupannya. Jadi papa dulu kerja sampai dia tuh sempat jadi kayak Gojek gitu, Pak. Dulu kurir gitu kan. Bantuin ngirim waktu itu sepatu roda ya. Itu kirim dari Surabaya Mojokerto Surabaya gitu kan. Dan tidak ada kerjaan pasti. Nah, lalu di situ dikenalkan oleh kakaknya mama punya teman. Itu adalah seorang, kalau Bapak cari di Google namanya Raja Factory Outlet lah. Gitu. Dikenalkan sama beliau dan beliau tuh menawarkan kita untuk kerjaan. Jadi awal itu supply barangnya dari Bandung. Untuk membuka factory outlet gitu kan. Nah, waktu awal-awal seperti itu,
ya karena pengennya usaha gitu kan, dan juga nggak ada modal sama sekali, ya diambil lah gitu kan. Diambil. Ketika diambil, Artinya modal juga diberikan oleh yang menawarkan tadi, yang teman tadi itu. ya ditolong lah. Jadi kayak Ditolong, iya. dikirim barangnya ke sini. Oh, Jadi, jadi modelnya kalau laku baru bayar, laku bayar gitu Iya, ya. betul. Oh. Dan itu untungnya cuma 10.000 per item itu, Pak. Waktu itu ya. Waktu itu. Jadi 10.000 itu ya mungkin kecil banget lah ya pas itu ya. Jadi akhirnya mereka tuh jualan tuh di di Pasar Atom itu, Pak. Di Pasar Jadi Atom. kayak orang-orang dulu bawa tas gede gitu kan, isinya banyak. Nggak punya toko ya? Nggak punya toko. Nggak punya toko. Oke. Pas awal-awal itu. Terus jualan nawarin bawa barang ke orang-orang. Tapi ternyata tidak laku satu sama sekali. Oh. Tidak laku sama sekali pada zaman itu. Lalu suatu kali ketika kita Imlekan, papa mama itu pergi ke, kita kan kalau orang Tionghoa itu kalau misalnya Imlekan itu kita pergi ke orang yang tua-tua gitu kan. Ya. Ada salah satu om kita yang ya dia orang punya uang lah di Surabaya ini, dia Di Surabaya. kerja properti gitu kan. Waktu pergi ke sana, si om kita tuh bilang, oh aku ada tempat di Saunggaling, kamu pakai aja. Pokoknya kurang lebih itu dia listrik sama air kamu bayar, yang lain nggak usah. Papa kan nggak berpikir sebenarnya untuk nyewa itu. Awalnya kan karena dulu kan dari orang gereja ya Pak ya. Jadi pikirnya tuh wah kita tuh pengen di Surabaya Pusat. Nah di Surabaya Pusat itu pola pikirnya kenapa? Karena dulu dikenalkan sama yang saya bilang yang Raja Factory Outlet tuh, Om Peri itu bilang kalau kamu buka toko cari di Surabaya Pusat, di sayap-sayapnya Jalan Darmo. Wah, pas ketika ditanya waktu Imlek kan kamu kerja apa memang gitu kan, tanya ke orang tua saya bilang saya mau buka toko. Ditanya di mana, saya mau buka toko di sayap-sayapnya Jalan Darmo. Lalu langsung ditawarin, itu aku ada rumah di sana, mau tak? Orang tua saya tanya, bayar sewanya berapa ya om gitu kan. Lalu ketika itu om saya bilang udah nggak usah bayar, kamu pokoknya listrik air kamu tanggung. Akhirnya kita bukalah di situ. Ternyata ketika kita buka di situ booming Pak. Itu memang pada saat itu factory outlet lagi booming juga ya Jason ya? Iya lagi booming. Lagi booming ya memang ya? Di Bandung itu Pak waktu itu. Iya waktu itu di Bandung ya. Tapi kan kemudian cepat sekali kan di Surabaya juga akhirnya cukup banyak gitu ya? Iya. Oke terus jadi pas buka di situ booming? Booming betul Pak. Oke. Ketika di situ booming ya kaget orang tua saya kan ternyata ternyata memang momentumnya gitu kan. Akhirnya dari situ pelan-pelan ya mungkin ada 1-2 hal gitu kan yang tidak bisa saya ceritakan, tapi akhirnya kita pindah ke Kartini. Nah, di mana di Kartini awal-awal kita sewa, baru pelan-pelan kita beli tempat itu. Sekarang udah milik sendiri ya? Sudah milik Sudah sendiri. aman berarti Sudah ya? aman, Artinya nggak mikir tempat lagi gitu kan? Sudah nggak mikir. Iya. Dan memang pada waktu tahun 19-an itu kita memang menjemput pasar ya. Di mana saat itu fashion mungkin lagi high end-nya kan. Orang kan pada zaman itu mungkin ketika melihat kayak model brand-brand yang mahal-mahal gitu kan, seperti mungkin kita bilang ya banyak lah Pak, seperti LV itu apa gitu kan. Iya. Itu mungkin mahal gitu kan. Tapi ketika belanja di factory outlet, dia datang membeli lihat barang-barang branded, senang gitu kan Pak. Dengan harga yang sama, barangnya sama, tapi jauh lebih murah. Iya. Waktu itu siapa yang nggak kepingin ke Bandung, ke mana itu tempatnya kulaan kayak gitu, itu Cibaduyut apa itu ya? Iya, betul. Yang untuk jeans gitu ya. Oke. Tapi Surabaya juga sempat rame waktu itu. Rame Pak, pada tahun 1998, 97 sampai tahun 2010-an itu kita masih rame. Jadi itu rame-ramenya Branded Plus ya? Iya, sampai 2010. Sampai 2010. Oke. Tapi sepanjang perjalanan itu mungkin memang belum Anda yang mengelola, tapi ada nggak kendala-kendala gitu di perjalanannya, misalnya yang jadi kendala? Nggak ada ya? Semuanya so far so good? Ketika awal-awal itu sebenarnya mungkin kendalanya adalah mungkin manajemennya Pak, lebih manajemen pegawai ya. Karena memang kalau kita zaman dulu ya, mungkin karena orang tua saya juga konvensional ya. Jadi kita tuh strategi kita tuh cuma satu, yaitu adalah kita pokoknya jual barang tidak terlalu mahal, tapi ya pokoknya kita jual barang yang murah dan bagus, kualitasnya bagus. Memang harga yang kita ambil dan pasar yang kita ambil itu adalah menengah ke atas ya Pak. Iya. Jadi karena menengah ke atas, kita mematok bagaimana pasar yang kita tuju ini, orang kalau beli barang ini juga nggak terlalu mahal. Nah, dan orang tua tuh fokus aja ke situ. Mungkin tidak berpikir mungkin seperti yang kalau toko-toko yang lain kan mungkin kayak buat sale berapa persen, 30% berapa persen. Nah, orang tua saya memang
pikirnya ya udah kita fokus ke sini, dan hal yang kita fokuskan di toko kita itu adalah pelayanan servis. Jadi ketika mungkin orang datang belanja, itu tidak hanya sekedar belanja, di toko kita tuh kita ajak ngobrol. Gimana? Ya, by the way, yang ngasih nama Branded Plus juga orang tua ya? Ya orang tua sih Pak. Ya. Ya, sejak awal ya. Dari awal namanya. Dan apa namanya, kalau kita lihat positioningnya sekarang pas banget begitu ya. Iya. Branded Plus jualan barang yang memang tidak ecek-ecek lah ya. Iya. Dibandingkan waktu itu factory outlet yang kan banyak juga factory outlet yang pada era itu kan jor-joran murah-murahan. Betul Pak. Kalau Branded Plus kan tetap kekeh dengan enggak, saya tidak menjual barang yang seperti pasaran, saya menjual barang yang menengah begitu ya. Betul Pak. Iya ya. Tapi kan tentu tidak mudah untuk mengedukasi market ya, Iya, Mas Jason betul. ya. Nah, apa yang Anda pelajari dari orang tua ketika itu? Apakah mungkin karena memang blessing ya? Artinya ya udah karena lagi booming, diam-diaman aja, konvensional aja, orang datang gitu. Atau apa yang Anda pelajari? Kalau papa saya mengatakan ya Pak ya, kalau kita jual barang murahan, itu tuh kayak sampah. Jadi artinya barang murahan itu kan secara kualitas kurang bagus, secara desain juga kurang bagus. Jadi barang itu tuh tidak menjadi barang yang terlalu spesial gitu loh Pak. Sehingga jadi kalau kita jual barang murahan ya jangan yang pokoknya yang jangan yang berpatok murah-murah aja. Tapi juga kamu harus menunjukkan ngambil yang ada kualitasnya, tapi dengan harga yang terbagus, yang cocok lah intinya. Jadi yang aku belajarin dari orang tua ya seperti itu sih Pak, gitu loh. Jadi memang ya papa pikir bahwa kalau kita jual barang yang mungkin agak mahal, yang walaupun kadang bingung ya, Pak, kenapa kok kita ngambilnya yang pasarnya seperti ini gitu kan. Tapi papa bilang bahwa justru orang suka gitu loh. Dan memang nyatanya emang ternyata di toko juga laku sih Pak gitu loh. Justru barang-barang yang terlalu murah tuh nggak ada bedanya gitu kan. Itu dulu mungkin yang saya mengerti ya Pak ya. Kalau kita factory outlet kan kita jangan sampai kita disamakan seperti, mohon maaf ya, toko-toko di Mangga 2 atau apa. Kalau orang pergi ke toko-toko Mangga 2 kan ya barangnya murah-murah dan orang sudah tahu lah, oh barangnya seperti ini. Cuman ketika pergi ke factory outlet ya orang tahu bahwa barang yang dijual, brand-brand yang dijual itu adalah barang-barang yang brandnya bagus, kualitasnya bagus, tetapi harga lebih murah daripada yang di toko resminya. Ya, oke. Dan bagaimana kalau sekarang kan lagi boomingnya juga yang barang-barang bekas yang datang kontaineran dari Tiongkok itu ya, artinya thrifting ya kalau Thrifting, kita. ya. Nah, itu sempat menjadi ancaman nggak bagi Branded Plus menurut Mas Jason? Kalau saya melihat ya Pak ya, thrifting itu kan sebenarnya dari dulu sudah ada toh Pak. Maksudnya dari tahun 19-an itu kan sudah ada gitu ya. Iya. Cuman kalau menurut saya apakah itu menjadi ancaman, dulu sempat ya kita tuh ketika waktu sudah masuk pandemi ini kan, ketika sebelum pandemi kita kan juga banyak toko-toko baju itu pada berjatuhan semua Pak, toko-toko FO itu pada berjatuhan semua. Kadang kita mikir apakah thrifting itu menjadi ancaman. Tapi setelah kita telusuri, kita lihat ternyata bukan ancaman itu Pak sebenarnya, karena memang dari dulu ya sudah ada. Cuman mungkin ketika pada zaman ini ketika digitalisasi sepertinya kayak menjadi heboh gitu. Tapi saya lihat juga nyatanya ya pasarnya itu aja sih Pak. Oh gitu. Karena beda segmen. Beda segmen. Betul Pak. Ya. Jadi sampai di sini yang bisa kita pelajari dari Branded Plus adalah kekehlah pada target segmennya ya. Iya Pak. Target pelanggannya ya. Kalau Anda bisa melayani mereka dengan baik, loyal customer itu pasti nggak akan kemana-mana dan itu sudah dibuktikan ya. Iya Pak. Nanti Mas Jason boleh cerita juga, tapi kita break dulu ya. Iya. Kita ke iklan dulu. Ya, balik lagi kita ke talk show ABC Talk dan narasumber saya kali ini anak muda yang sepertinya sudah paham betul dengan bisnisnya, Mas Jason Joshua, owner dari Branded Plus Factory Outlet yang berlokasi di Jalan Kartini nomor piro Mas itu? 26 sampai 28 Pak. 26 sampai 28. Silakan mampir di sana. Tiap hari ikut jaga enggak ya? Jarang-jarang ya itu toko ya? Jaga Pak.
Ya Kak ya? datang ya. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari, kecuali kalau dipanggil orang tua keluar kota gitu kan. Itu baru beda lagi. Praktis sekarang sudah Mas Jason yang ngurusin semuanya ya? Orang tua udah melihat dari kejauhan aja gitu? Kalau mama sih masih handle di keuangan sih. Cuman kalau papa memang sudah agak sedikit lepas-lepas gitu. Cuman Kalau mama masih datang ke toko juga? Masih. Masih punya passion untuk itu? masih Masih semangat ya? Masih semangat mama. Iya, luar biasa. Oke. Baik. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sampai dengan 2010 begitu, Branded Plus ini ada di era kejayaan. Bukan berarti sekarang udah nggak jaya ya, Iya, Pak. tapi itulah era-era top-topnya bisnis begitu ya. 2010 sudah mulai ada pergeseran ini ya. Lebih karena apa waktu itu? Setelah pergeseran itu kalau saya lihat ya Pak ya, ini mungkin apa ya, kacamata dari saya aja. Jadi Subjektifnya Mas Jason ya. Apa itu? ya jadi tidak ada datanya. Cuman kalau saya lihat itu karena saya lihat ekonomi Indonesia ini pelan-pelan semakin maju Pak. Di kota-kota seperti Surabaya, Bandung, habis itu Jakarta. Saya lihat itu karena mereka semakin maju. Jadi perilaku pembeli pasar itu lebih menyukai barang-barang brand lokal. Oh, justru makin maju mereka malah makin suka Iya. brand lokal ya. Karena saya pikir karena mereka maju gitu kan, karena maka itu mungkin rasa nasionalisme juga semakin tinggi ya Pak ya. Sehingga akhirnya orang lebih senang dengan brand lokal. Belum lagi kan juga influencer-influencer kita itu kan banyak mempromosikan barang-barang mereka. Walaupun memang kalau kita ngomong ya Pak ya, secara bisnisnya itu mungkin pabrik-pabriknya yang jual barang-barang bajunya itu mungkin bukan dari sini. Sebenarnya dari China gitu kan. Karena saya punya teman juga yang dia punya pabrik sepatu. Ya itu KO sama pabrik-pabrik Cina Pak. Ada orang yang kerja di daerah garment juga KO sama pabrik-pabrik Cina. Tetapi secara brand saya lihat brand lokal itu lebih merajalela. Kan kita bisa lihat juga di mall, kalau kita ke mall sekarang banyak di mall itu brand-brand lokal Pak. Yang mungkin nama-namanya kan kayak nama-nama Inggris gitu kan, nama-nama Jepang, mungkin kayak namanya This is April atau apa. Itu kan brand-brand lokal Pak. Sehingga akhirnya orang banyak membeli di situ. Tetapi kalau saya lihat di kota-kota yang lebih anggapannya, maaf ya Pak ya, secara ekonomi itu lebih kecil gitu kan. Seperti misalnya kita ngomong Malang lah, Malang sama Surabaya. Malang tuh beda ya sama Surabaya ya? Beda menurut pengamatan Jason ya? Iya. Beda ya? Kalau Surabaya kan secara ekonomi kan jauh lebih maju Pak. Kita kan pusat kota di Jawa Timur gitu Ya, kan. ibu kota provinsi lah ya. Iya. Kita bisa lihat kemajuan di Surabaya kan dengan misalnya infrastrukturnya dari tahun ke tahun kan Surabaya juga semakin berkembang, Betul. semakin maju. Sementara di Malang kan ya mungkin tidak secepat Surabaya, tetapi yang saya lihat di Malang itu toko factory outlet atau enggak toko baju seperti ini itu masih laku Pak dan masih keras gitu loh. Oh iya. Iya. Mungkin kalau kotanya semakin maju ya itu mungkin akan tergusur kembali ya. Akan tergusur ya. Jadi saya lihat kota-kota di tempat lain pun yang kayak daerah Medan atau enggak mungkin kita bilang ya kota-kota kecil lah, ya, itu mereka masih atau enggak yang secara ekonomi lebih di bawah itu ya mereka masih mampu jualan. Tetapi sudah kota-kota yang maksudnya secara ekonomi sudah semakin bertumbuh dan berkembang seperti Surabaya, Jakarta, Bandung itu sudah KO semua Pak. Jadi saya lihat memang lebih kenapa mungkin lebih tergerus ya. Sebenarnya itu karena perilaku pasar berbeda. Iya, perilaku pasar memang terus akan berubah-berubah ya, sesuai dengan eranya gitu ya. Nah, kalau Mas Jason mengamati ternyata justru semakin maju kotanya itu semakin orang lebih suka brand-brand lokal. Betul Pak. Dan itu ada pengaruh harga nggak Mas Jason, pengamatan Anda? Kalau pengaruh harga sih saya rasa enggak sih Pak gitu. Enggak ya? Iya. Oh. Dan mungkin bukan hanya masalah perilaku pembeli ya, saya rasa juga mungkin karena dari profil pembeli juga. Karena kan di kota-kota ini ya, saya lihat yang banyak beli itu kan kebanyakan orang anak muda tuh Pak. Anak-anak muda kan senengannya online gitu kan. Iya. Kalau misalnya saya lihat dari kota orang-orang yang belanja di kayak toko saya, itu kebanyakan orang yang usia tuh sekitar 30 ke atas. 30 ke atas. Iya. Yang udah matang lah ya. Sudah matang. Jadi dewasa. Ketika mereka beli dan belanja, mereka lebih senang mencoba dulu gitu kan. Melihat dulu barangnya gimana. Sementara anak muda kan memang karena sudah awalnya sudah terbiasa dengan online ya. Jadi mereka ya online terus gitu Pak.
Maka itu saya lihat karena anak muda ini yang semakin banyak secara populasi gitu kan. Jadi mereka lebih senang belanja online pertama. Kedua, mereka tidak terlalu mementingkan barang-barang yang ada brand. Bagi mereka, ya mungkin adalah anak muda yang masih melihat brand. Tapi saya lihat secara general, anak muda tuh yang penting desainnya bagus, oke, mereka beli. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Iya. Wah ini informasi baru untuk saya karena saya pikir mungkin karena saya tidak mengamati market ya Mas Jason ya. Saya pikir anak-anak muda, anak Gen Z itu masih seneng barang-barang branded. Ternyata tidak mesti seperti itu pengamatan Anda ya. Iya. Iya. Artinya mereka yang penting simple, enak dipakai. Bahkan untuk membelinya pun mereka tidak terlalu butuh effort, tidak perlu effort untuk mencoba supaya ini ngepas apa enggak ya, nggak rewel lah ya. Iya. Beli online oke aja gitu ya. Oke, Pak. Itu lebih karena apa ya? Mungkin karena seperti Anda bilang ya, perilaku konsumen tuh berubah-berubah sesuai zamannya. Ya. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya gitu ya. Iya, betul, Pak. Iya. Oke. Dan era ini akan apa artinya bagi Branded Plus? Kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau era ini sebenarnya sih kalau kita mau bekerja masuk ke dalam segmen sana itu menurut saya agak susah ya, karena kebanyakan mungkin anak muda yang sekarang yang jualan baju gitu kan, saya lihat sih kebanyakan mereka buat brand sendiri sih, Pak. Oh gitu? Iya, buat brand sendiri, Pak. Cuman kan memang orang kalau buat brand sendiri kan memang PR-nya lebih banyak. Ya tuh kan kita bagaimana barangnya ini disukai masyarakat, desainnya. Oh gitu iya, buat brand sendiri betul. Iya. Jadi ada yang bikin misalnya sekedar contoh saja, ada yang jualan kerudung, itu yang produksi mereka sendiri, mereka sejak awal mereka buat, mereka coba sendiri, kemudian dipasarkan, laku, akhirnya mereka berdagang itu gitu ya. Iya, itu kan memang pasar. Menurut saya sih memang PR-nya lebih banyak ya. Jadi yang sebenarnya menurut saya yang sekarang ini ya, menurut saya kita masih bisa bertahan sih Pak. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu dari ketika buka dari tahun 96 sampai sekarang, kita menyadari bahwa pasar kita, kelebihan toko kita ini ada di dua tempat, Pak. Pertama di barang-barang cowok, kedua di barang-barang big size. Kenapa barang-barang cowok? Karena di toko kita, barang-barang cowok kita tuh lengkap lah, Pak. Dan itu mungkin pakaian-pakaian seperti apa ya, office attire gitu kan. Jadi pakaian-pakaian kantoran. Kantoran itu masih lengkap gitu ya. Dari kemeja, dari polo, habis itu terus mungkin t-shirt, kita lengkap. Ikat pinggang juga ada. Terus dari celana gitu kan, jadi jeans, chinos, katun, semua kita ada. Sehingga akhirnya kita melihat bahwa pasar kita ya tinggal barang-barang cowok ini. Dan yang kedua, yang kita kuat adalah barang-barang big size. Nah, big size ini tidak dimiliki oleh toko lain. Dan orang kalau beli di online pun belum tentu cocok gitu kan. Iya. Karena orang-orang big size kayak saya gini memang nggak bisa beli online. Iya. Ya harus dicoba. Kalau enggak nanti ukuran itu kan bisa beda-beda gitu ya. Iya. Jangankan merek yang berbeda, merek yang sama itu bisa jadi ukurannya nggak sama persis kalau beli di online. Itu yang sudah saya alami sendiri begitu ya. Iya, Pak. Dan jujur harus diakui bahwa produk-produk yang big size itu menjadi salah satu trademarknya Branded Plus dari dulu ya. Iya. Oh iya, Pak. Iya. Betul ya, Lid ya? Ya, barang-barang yang big size itu kita kenal sejak saya mungkin masih relatif muda. Sekarang juga masih muda. Iya. Dan itu memang itu. Dan sahabat Merkuri silakan ya, kalau ada di antara Anda yang mau nanya-nanya boleh. Mumpung ada Mas Jason dari Branded Plus, ownernya Branded Plus, silakan di 0315620096 atau 5679696 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Oke, ini ada pertanyaan ini dari Pak Nurdin yang sudah masuk di WhatsApp-nya kami. Ada Pak Nurdin. Terima kasih Pak Nurdin. Apakah dengan era sekarang Branded Plus juga buka toko online? Dari awal sampai sekarang berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan? Monggo, dua pertanyaan ini. Oke. Kalau pertama kita toko online, kalau kita masuk di online ya Pak, itu berat Pak.
Susah Pak, karena tidak sesuai dengan Gitu ya? iya. Karena kalau kita di Shopee Pak, di Shopee itu yang kita bisa jual tuh harga barang dari 150.000 ke bawah. Itu yang laku. Yang laku. Iya, tapi itu kalau- sudah di Jason Survey seperti itu ya? Sudah Kurang- disurvei seperti itu Pak. Kita Oke. coba pun juga seperti itulah kurang lebih. Terus? Kalau di Tokopedia, memang barang Tokopedia kebanyakan coba barang-barang cowok ya Pak ya. Ya. Jadi kalau buat harga 150 ke atas masih bisa. Hmm. Tetapi memang kendalanya kan karena kita barang-barang branded, jadi ya agak susah itu Pak masuk di online, pasar online itu. Oh gitu ya? Iya. Kalau barang branded memang lebih susah dan apa namanya, sebagian besar yang ada di branded plus itu memang masih di import ya. Import, dan kita juga apa ya namanya, kita mungkin lebih jualannya itu melalui WhatsApp gitu ya Pak. Jadi kita perorangan gitu kan. Kita setiap pembeli kita punya nomornya, jadi kita infokan ada barang baru. Ketika mereka mau kirim ya mereka kirim. Jadi seperti itu sih Pak. Kalau yang dari Bandung masih ada ya, kerjasama dengan garment-garment yang ada di Bandung masih ada? Mas, ya Tidak terlalu di banyak Bandung sih ya? enggak sih. Iya Pak, cuman pabrik-pabrik lokal lah Pak. Pabrik-pabrik lokal ya. Ya, Kalau masih Bandung udah enggak ya? Udah enggak. Ya, enggak efisien juga ya. Ya nggak efisien karena juga di Bandung ya toko-toko itu sudah pada berguguran. Udah mulai sih, Pak. berguguran semua ya, nggak kayak dulu ya. Tidak kayak dulu. Ya, Bandung sekarang cuma punya macet, nggak punya tempat sentra-sentra busana jeans gitu yang kayak dulu-dulu udah nggak ada sekarang. Oke, jadi untuk menjawab Pak Nurdin, kalau buka toko online enggak ya, Branded Plus enggak ya. Iya. Oke, nah kalau pertanyaan berikutnya dari awal sampai sekarang berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan kalau untuk toko FO seperti itu? Kalau itu sebenarnya sih menyesuaikan aja sih Pak. Dulu pada waktu kita kas masa rame-ramenya, pegawai kita tuh bisa sampai 15 orang. 15 orang ya. Iya. Hmm. Cuman karena sekarang ini sudah mulai berkurang ya, kita tinggal 9 orang sih Pak. Tinggal 9 orang, Iya, sorry. Berapa ya? Ya 9 orang sih Pak. 9-10 orang gitu Iya, kali ya. 9 orang. Oke. Dan itu Pak Nurdin, kalau ingin tahu bagaimana perkembangan dari Branded Plus sampai hari ini. Kemudian saya ke ini ya, ke Mbak Mita. Saya tahu Branded Plus itu ketika ikut Papa beli yang ukuran big size katanya, itu benar kan? Bagaimana cara marketing yang dilakukan sejauh ini? Apakah cuma buka toko? Atau mungkin Branded Plus juga main-main di IG atau apa, TikTok segala macam? Mas Jason main TikTokan gitu? Gimana? Cara ini? Untuk misalnya masuk ke ranah apa ya, itu kan branding ya Pak ya tadi kan. Untuk branding itu sebenarnya masih belum dikerjakan sih Pak. Oh gitu ya? Iya, belum dikerjakan. Jadi pure sekarang itu ya cuman paling memanfaatkan apa namanya sosial media itu cuman WhatsApp ya? Iya, WhatsApp gitu Pak. Oh, jadi gimana kalau WhatsApp ini? Apakah setiap pelanggan yang datang kemudian ditanya oleh anak buah Anda nomornya apa atau apa gimana? Iya, kurang lebih sih kalau mereka kan biasanya kebanyakan saya lihat itu ya Pak, pembeli kita tuh saya rasa ya 50 mungkin 45% itu dari luar kota Pak. Oh, 55% itu dari Surabaya mungkin. jadi cukup besar yang dari luar Surabaya ya? Iya Pak. Oh. Jadi misalnya kadang ada orang tuh belanja Pak, jauh-jauh dari Mojokerto ke Surabaya cuman ke toko. Oh iya? Iya Pak. Oh. Habis itu dari Gresik ke toko gitu kan. Tanya kan, ngapain di sini Bu gitu kan. Kita kan selalu ajak ngobrol. Karena toko kita tuh memang saya rasa kelebihannya ya pegawai-pegawai itu ramah. Iya, friendly ya. Jadi orang datang ke sana itu enak gitu, nggak keburu-buru terus Iya. kayak misalnya kalau di tempat-tempat yang lain itu kan dikuntitin sama apa namanya pegawai tokonya itu kan nggak nyaman juga, orang pilih-pilih barang Iya. gitu ya. Jadi kita ajak ngobrol, terus kadang mereka bilang, oh jauh-jauh makan di sini, habis itu belanja di sini gitu kan. Karena memang kebutuhan mereka kan seperti misalnya apa ya, ya kayak barang-barang big size gitu kan. Jadi mereka mencari beli di online juga susah. Jadi ya sudah nyaman di sini, datang ke sini gitu belanja gitu. Ada barang baru apa, lihatin coba. Jadi ya seperti itu. Memang saya menyadari bahwa toko saya ini harus mengerjakan branding sih Pak. Cuman memang ya masih proses sih. Masih proses ya. Bukan tidak mungkin nanti pasti di tangan anak-anak yang lebih muda dengan mobilitas yang lebih tinggi ya, kekuatan apa namanya
berpikirnya juga beda sama yang sudah senior, pasti nanti Branded Plus akan berkembang lebih oke gitu ya. Iya. Nanti kita lanjutkan untuk segmen yang terakhir, kita masih juga ingin tahu lebih banyak tentang Branded Plus, tapi kita ke iklan dulu ya. Iya Pak, siap. Ya, silakan ya untuk Anda yang lain seperti teman-teman yang sudah masuk. Tadi ada Pak Nurdin, ada Mbak Mita untuk bisa ngobrol-ngobrol. Tapi kalau mau live langsung ngobrol sama interaktif langsung dengan narasumber boleh di 0315620096 atau juga 5679696. Boleh juga melalui WhatsApp kalau misalnya WhatsApp message ya. Kalau misalnya Anda ingin menitipkan pertanyaan dan nanti akan saya bacakan. Oke, kita lanjut ya Mas Jason ya. Ini ada Mas Dendi. Apa tipsnya bisa eksis sampai hari ini padahal tidak live di TikTok atau IG atau platform yang lain? Kalau dari yang saya tahu dari orang tua saya dan saya pelajari itu satu sih Pak, konsisten. Konsisten ya. Iya. Karena orang tua saya itu konsisten, dia mencari barang yang tidak murah, yang misalnya tidak bukan kayak Tanah Abang gitu, tapi cari barang yang kualitasnya bagus, walaupun kita mungkin jual relatif lebih mahal dibanding yang lain gitu ya. Mahal, tetapi kan memang dibilang barang ini mahal ya enggak juga gitu kan. Sebenarnya untuk sesuai dengan kualitasnya. Sesuai dengan kualitasnya dan kita konsisten di situ ya. Saya rasa ya itu yang menjadi kuncinya sih Pak. Dan karena kedua orang tua saya ini kan sebenarnya mereka ini kalau kita bilang tuh intrapreneur gitu ya. Yang penting modal nekat, dia tahu barang ini sikat. Iya, tapi kalau papanya Mas Jason dengan pengalaman sebagai sales yang sukses di masa lalunya, berarti kan memang jiwa fighting spiritnya luar biasa kalau untuk dagang gitu kan ya. Iya, Papa dan Mama memang mereka fighting spiritnya luar biasa. Gitu. Cuman memang kalau ketika ingin bertabrakan sama kita anak muda ini kan sedikit berbeda ya. Oh iya, itu yang saya mau tanyakan, bagaimana kemudian sebagai generasi kedua yang harus meneruskan ini, kemudian ingin pastinya Mas Jason punya pemikiran-pemikiran yang berbeda, strategi pemasarannya dan lain sebagainya. Nah, untuk berkomunikasi dengan foundernya ini seperti apa meskipun ini anak sendiri gitu? Alot sih Pak. Alot ya. Kayak semua di semua family bisnis yang lain pun saya rasa juga mengalami kendala yang sama gitu kan. Gitu ya. Iya. Karena orang bilang tuh kan generasi pertama itu biasanya tuh mereka tuh taunya yang penting profit gitu kan. Yeah. Jadi ketika kita kerja, pertanyaan mereka cuma satu, profit ora gitu kan. Profit atau enggak. Yang penting profit. Kalau bagi mereka profit ya sudah oke. Kadang mereka memang saya lihat terutama orang tua saya lemahnya ya di manajemen itu. Jadi tidak bisa kurang memperhatikan lah hal-hal manajemen seperti itu. Karena pikirannya pokoknya jalan. Pernah punya pengalaman nggak ditipu oleh orang atau karyawan sendiri ketika masih di eranya papa mama? Oh iya, kalau itu ada sih Pak. Anda ya? Iya. Apa itu yang kemudian membuat Anda terlalu meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen ya? Kalau bagi saya sendiri ya, kita anak muda, saya rasa ya mungkin anak muda bukan anak muda ya generasi kedua gitu. Kita tuh kan pengen semua itu terstruktur. Ya. Kalau kita ngomong bulan ini profit, bulan depan profit, kita tuh pengen ada seperti ada gambaran gitu Pak, proyeksi. Mau profitnya seperti apa, kita tuh pengennya terukur gitu. Maka itu kalau dari saya sendiri memang kebanyakan memang berbeda dengan orang tua adalah ya cara menghandle perusahaan ya, seperti misalnya saya bilang kayak seperti laporan keuangan. Bagi saya itu sekarang bisa digital. Tapi papa mama kan, terutama mama ya, itu kan konvensional. Ditulis catetin satu-satu. Ya, paham. Dan mama kan kayak ngerasa apa bedane kon pakai laptop iku kon mek keren-keren tok pakai laptop. Iki aku pakai kertas saya wis mari. Padahal sebetulnya justru itu lebih lebih menyingkat waktu, lebih tidak memakan tenaga. Tapi kalau itu masih jadi kesenangan orang tua agak susah juga ya. Karena kan aku bilang kan takutnya mama nek misalnya keselip
Lali ya opo gitu kan. Iya, iya, Nyari-nyari iya. barang kan susah. Kalau di apa namanya digital kan tinggal kamu cari aja udah selesai. Dan aku pikirkan kalau mama mau ngontrol di rumah atau dimanapun tinggal buka HP Gampang. bisa. Terus hal itu pertama. Terus hal yang mungkin yang lain tuh misalnya cara mungkin menghandle karyawan, cara peraturan. Karena apa ya, orang tua ini kan taunya wes pokoknya profit gitu kan, mari gitu kan. Kalau saya kan memang ya pokoknya bukan hanya profit, kita harus tahu jelas seperti apa. Terus aku pengen juga harapannya itu adalah seperti kayak membuat kontrak dan lain-lain. Itu kan memang ya anak muda tuh pengennya seperti itulah. Cuman kalau orang tua kan memang ya yang penting jalan profit gitu. Gitu. Jadi ya memang kelasnya seperti itu sih Pak. Tapi bukan tidak mungkin pelan-pelan Mas Jason akan menerapkan itu ya. Iya. Meskipun dengan cara-cara yang nggak mungkin frontal karena kan menghadapi orang tua sendiri gitu ya. Iya. Kalau saya rasa sih ya Pak, semua ini tadi saya tahu ya Pak dari teman-teman ya. Semua yang generasi kedua itu pasti kelas sampai orang tua nih. Pasti kelas sama orang Pasti tuanya. kelas karena memang pola pikirnya berbeda. Iya, iya, iya. Orang tua iya, kan iya. caranya konvensional, yang anak muda, yang generasi kedua lebih modern. Lebih moderat. Ya. Cuman memang kalau saya lihat dari toko saya sendiri sih memang pelan-pelan orang tua saya mulai terbuka matanya. Gitu kan. Kayak Ya pastilah ya, seiring dengan bertambahnya usia itu kan membuat mereka juga staminanya nggak Iya. sekuat dulu kan. Artinya mereka juga mulai menyadari kelemahan-kelemahan yang ya mudah-mudahan so far so good lah ya. Kan itu yang paling penting. Jadi kalau gitu menjawab Pak Denny tadi, nggak live TikTok, nggak IG dan platform yang lain itu sampai sekarang memang belum, tapi kuncinya konsisten. Tapi bukan tidak mungkin kedepannya akan itu juga merambah itu juga atau gimana? merambah, tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda ya Pak. Dalam bentuk yang berbeda ya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Oh yang lain tiktokan, kita tiktokan, nggak juga ya. Karena beda Strateginya segmen, beda Pak. gitu Iya. ya. Kalau di Shopee kan yang saya tadi jelaskan itu kan 150.000 ke bawah kan laku. Kalau di TikTok itu malah lebih sadis Pak. Jadi kalau di Shopee gitu kan untung yang bisa diambil kan sekitar 30%. Di TikTok itu 10% sampai 5%. Oh lebih kecil lagi. Lebih gitu kecil ya. lagi. Jadi artinya barang yang sebenarnya laku-laku di TikTok itu ya barang harusnya yang murah-murah. Yang murah-murah. Iya. Ya. Ya kadang-kadang murah-murahan gitu ya. Iya, murah-murahan. Iya iya. Makanya itulah yang repotnya. Tapi ya kita sih harapan saya sendiri sih ke depan itu pengen mengembangkan di brandingnya sih Pak. Kalau itu kan namanya selling ya. Ya, Kita ya. lebih di brandingnya pengen dikuatkan gitu Pak. Karena Ya. saya rasa dengan kelebihan yang ada, dengan barang-barang cowok, terus barang-barang big size, dan juga ditambah dengan nilai dari history ya, sebagai toko pertama di Surabaya, toko baju pertama, itu menjadi karakteristik yang kuat dan apa ya di toko saya. Iya. Tetapi itu juga menurut saya memberikan pekerjaan tambahan yang tidak mudah bagi Mas Jason untuk mengedukasi market ya. Iya. Karena kan pelanggan Anda senior nih. Betul. Berarti kan level berikutnya itu harus diedukasi juga untuk kenal dengan branded plus Iya. dan kemudian mereka mau datang ternyata mereka punya pengalaman berbelanja yang oke. Itu juga jadi pekerjaan kan ya? Ya, itu menjadi tantangan Pak. Menjadi tantangan ya. betul. Karena apalagi tadi sempat disampaikan 45% pelanggannya itu orang luar Surabaya. Orang luar Surabaya. Dan itu kebanyakan juga bapak-bapak atau campur kalau itu masih. Bapak-bapak Pak. Kebanyakan bapak-bapak. Bapak-bapak, Iya. Sudah ada belum yang sekarang itu misalnya bapak-bapak yang kemudian datang lagi bawa anak-anaknya yang sudah mulai tumbuh remaja dan kemudian anaknya juga ikutan, oh enak loh beli di sini. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Bisa cerita? Banyak Pak. Oh udah banyak? Banyak. Gitu. Jadi 80%. Jadi bahkan Jadi enaknya itu promosi Anda itu lewat para orang tua mereka itu ya? iya, dari orang tua mereka. Jadi mereka ketika datang Iya, gitu iya, ketemu saya gitu kan, mungkin lahirnya lebih tua gitu kan. Jadi dia bilang ketika ditanya, terus anaknya bilang gini misalnya, papa saya dulu sering belanja di sini. Gitu. Oh iya bapak yang mana? Oh yang ini. Walah, gimana kabarnya? Oh sudah almarhum. Tapi anaknya tetap belanja. Oh gitu. Bahkan sampai cucunya juga belanja. Oh iya. Karena mereka merasa, wah pengalaman belanja di sini menyenangkan, barang bagus. Tapi untuk anak-anak ada toh? Di Ada, Branded Pak. Plus? Oh ada. Ya anak muda sebenarnya ada, cuman memang mungkin model-model apa ya, barang-barang yang dijual kan memang model-model cowoknya kan kayak, maksudnya cowok kan bisa dipakai anak muda, orang tua sebenarnya Iya, lebih fleksibel lebih ya. fleksibel Pak. Oke. Jadi makanya itu
ya seperti itu. Jadi orang belanja dan itu banyak. Jadi saya melihat bahwa ternyata ya dari beberapa generasi, bahkan sampai ketika lihat saya tuh bilang gini, waktu awal-awal buka kan, papa saya itu kan dikenal ya, karena dulu waktu awal-awal buka toko itu, waktu saya lahir tuh jaga toko sambil gendong anak kan gini-gini gitu kan. Jadi mereka ketika lihat saya, oh kamu ini yang dulu digendong-gendong itu ya. Gendong-gendong itu ya. Oh iya gitu. Udah besar ya gitu. Oke, Jadi senang ya. makanya Jadi sudah kayak keluarga sendiri begitu ya. sudah jadi keluarga sendiri, Pak. Iya. Itu yang menjadi saya rasa kenapa kita bertahan itu karena kita melihat bahwa marketing itu bukan memaksakan orang untuk belanja barang kita, Pak. Iya. Jadi kita melihat bahwa marketing itu adalah membantu. Ketika kita memarketingkan barang kita, maka di pola pikir kita adalah bagaimana kita bisa membantu orang itu. Kebutuhannya seperti apa yang diperlukan, harganya seperti apa, ya kita membantu mereka. Jadi mungkin karena saya rasa dari pola pikir orang tua saya adalah bagaimana membantu. Maka ketika kita menawarkan barang kita, itu ada conversation di sana, Pak. Ada percakapan, ada bercandaan, tawa diskusi, cerita, sehingga orang tuh nyaman. Ya, justru kekuatan Branded Plus itu adalah interaksi antara konsumen dengan ownernya Branded Plus, itu yang membuat mereka jadi punya pengalaman belanja yang tidak gampang lupa gitu ya. Oh enak kalau di sini bisa ketemu ownernya, bisa. Tapi kan itu nggak ada tawar-tawaran kan ya harganya di Branded Plus ya? Nggak ada, Pak. Iya. Sekarang udah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Kalau dulu awal-awal masih bisa ya. Kayaknya nggak ada sih, Pak. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Sudah pokoknya sesuai dengan itunya. Sesuai gitu dengan itunya, Pak. Ya. Sesuai dengan harga yang tertulis ya. Oke. Baik, sekarang saya ke Pak Mas Danang. Mas Danang, terima kasih ya. Bagaimana bisa memberikan harga yang bersaing seperti Branded Plus? Apakah dengan sistem beli putus atau bagaimana? Sedangkan info awal usaha minim modal. Gimana? Memberikan harga yang bersaing seperti Branded Plus. Apakah dengan sistem beli putus? Padahal awalnya kan katanya modalnya minim. Iya. Jadi gimana strateginya? Dulu awal-awal ketika memang kita jualan itu, orang tua tuh nggak beli putus, Pak. Karena kan nggak ada uang, Pak. Pas awal-awal tahun 96 itu, Pak. Oke. Jadi memang karena dulu dikenalkan oleh kakaknya mama punya temen, yaitu Om Peri itu, dan dia yang menawarkan, udah tak kirim barangku, kamu jualan gitu kan. Awal-awal itu ya memang ya kita nggak ada modal. Waktu jualan pertama pun waktu itu di Pasar Atom daerah sana itu kan nggak ada yang laku, Pak, gitu kan. Kan papa yang bawain barang itu kan besar-besar gini, mama bawain baju, keliling-keliling, permisi Pak, Bu, ini mau ada bajunya, mau nggak gitu kan. Dulu ya nggak laku, Pak. Tetapi memang ketika kita buka, ketika kita diberi pinjaman itu, ya saya rasa itu pertolongan Tuhan ya, Pak ya. Jadi karena pertama bisa dapat kenalan dari yang Bandung itu kan. Kedua juga dapat pinjaman rumah. Dan yang ketiga ternyata waktu ketika kita buka seperti itu malah laku gitu. Jadi saya rasa memang kadang di dalam bisnis itu ya, itu ada apa ya? Bukan kadang sih. Sering kali di bisnis itu ada faktor X itu kan menentukan banget. Iya. Jadi kita nggak bisa tidak bisa dikalkulasikan sih. Betul, tidak bisa digeneralisasi juga. Tidak bisa digeneralisasi. Iya kan, artinya masing-masing bisnis itu punya kekasannya sendiri-sendiri gitu. Dan kalau sekarang kulaannya itu beli putus ya? Kita beli putus ya. Beli putus ya? Iya, tapi sudah kenal lama kan sama supplier gitu. Jadi relatif sudah, karena itu pelangganannya suppliernya sudah supplier lama-lama ya. Supplier lama-lama. Jadi relatif lebih lebih fleksibel ya. Fleksibel. Ya. Oke, itu menjawab pertanyaan dari Pak Danang, dan ini masih ada Mbak Inggar ya, Mbak Linggar atau Mbak Inggar ini. Apakah saat momen-momen tertentu seperti Hari Raya atau Tahun Baru, Branded Plus sama seperti toko lain yang menggelar gebiar diskon untuk memancing pembeli datang? Iya. Sekarang mulai dari awal 2 tahun ini ya Pak ya, kita sudah mulai buat sih Pak. Jadi pertama kan kita itu justru 2 tahun. Baru akhir-akhir ini. Pak. Baru akhir-akhir ini. Ketika saya dulu nggak ada wis ya. Ya karena dulu saya gas terus gitu ya. Gas terus gitu. Karena mungkin 2 tahun ini juga saya mulai aktif membantu di toko gitu kan. Jadi mungkin saya juga kayak
memotivasi orang tua saya lah. Ayo kita harus buat diskon gitu kan, potongan-potongan gitu kan. Jadi mulai dari tahun ini, tahun lalu sama tahun ini kita sudah mulai buat diskon-diskon, Pak. Dan hasilnya Hasil cukup menggembirakan. cukup. Saya rasa cukup sih. Ya, ya. Jadi karena saya melihat cukup itu, saya melihat ada pelanggan-pelanggan baru yang mungkin dulunya sering melewatin Jalan Kartini tapi tidak pernah mampir. Tidak pernah mampir. Atau kepingin mampir tapi ditelepon temennya, ojo larang gitu ya, misalnya ya. Iya. Bisa juga kayak begitu Bisa kan juga. ya. Tapi saat itu ketika mampir, belanja cocok gitu kan. Jadi saya melihat karena ada seperti itu, jadi cukup memberikan dampak lah. Nah kalau untuk ini Mas Jason, kalau untuk maintain pelanggan, kemudian menginformasikan, ini ada produk-produk ini loh, ini melalui apa sekarang kalau yang dilakukan? Kita melalui WhatsApp, Pak. WhatsApp ya? Iya. Jadi Anda memang punya WhatsApp pelanggan, nomor pelanggan itu ya? Ada, Pak. Oh, database-nya ada? Database-nya ada. Oke, dan itu memang di maintain betul ya? Kita maintain, Pak. Jadi kalau ada barang baru, kita berikan info. Misalnya kita ada informasi, misalnya ada barang yang didiskon. Kita juga memberikan info. Ya seperti itu sih, Pak. Dan itu juga cukup efektif untuk mengedukasi atau paling enggak mempromosikan saya lihat program-programnya Branded Plus. Untuk mempromosikan sih efektif sih, Pak. Karena orang, cuman memang ada, ya mungkin saya rasa sedikit ya, paling 1-2 orang yang kadang tidak suka ya. Iya, karena aduh apa mana iki grup-grup apa gitu atau promo-promo apa gitu ya. Iya. Tapi rejection itu selalu ada. Ada, Pak. Cuman kebanyakan sih saya rasa positif ya, Pak. Karena mereka sendiri yang kadang bilang bahwa tolong infokan saya gitu kan. Cuman memang yang ada yang nggak seneng gitu, ya mungkin yang dulu sampai sebel tuh kayaknya orang bule ya. Ya gitu kan, dia kan ada agak-agak sensitif gitu kan. Padahal dia sendiri yang minta diinfo, tapi ya nggak apa-apa sih. Dia sendiri minta tapi dia sendiri yang reject gitu ya. Keberatan dengan itu. Iya, oke. Gak ada rencana untuk misalnya memperluas market dengan, kalau tadi kan saya mengikuti penjelasan Mas Jason kan mayoritas konsumennya itu cowok ya. Iya. Kalau yang cewek memang benar-benar nggak akan diadopsi untuk bisa diharapkan jadi pelanggan gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini saya rasa sih cewek itu agak berat ya, Pak ya. Iya. Pertama kan karena yang bantu mengerjakan toko ini kan saya ya. Dan saya kan juga cowok, jadi lebih senang dengan barang-barang cowok. Karena saya rasa kalau saya nanti kalau sebentar lagi menikah kan ada istrinya cewek juga lah, kan bisa bantu. Ya bisa sih, Pak. Cuman kayaknya kok saya lihat barang cewek itu pertama mereka tuh secara mode tuh selalu berganti, Pak. Jadi beda dengan cowok. Kalau cowok itu kan mungkin siklusnya lebih panjang ya. Kalau cewek itu siklusnya pendek. Makanya kalau kita lihat barang-barang di Shopee gitu kan, orang misalnya jual barang brand cewek, mereka tuh cuma memproduksi nggak banyak, 20, 30. Setelah itu habis ya mereka buat produksi barang baru. Karena cewek itu barang kan selalu yang aneh-aneh, model tuh aneh-aneh. Terus tahun depan lagi aneh lagi, ganti lagi. Jadi karena pergantian seperti itu yang kalau dari sisi saya sendiri ya, jual barang kayak gitu tuh susah, Pak, gitu kan. Sementara untuk kita kan kadang misalnya kita belanja aja kan harus belanja banyak kan baru bisa murah kan. Nah barang cewek itu gak bisa, Pak. Dia tuh harus belanja dikit-dikit lah, Pak. Jadi memang saya rasa bukan tidak berjualan barang cewek, tetap ada barang cewek, tetapi lebih sebagai pelengkap aja. Sebagai pelengkap ya, yang dominan tetap yang untuk cowok ya. Dan market itu saja menurut Mas Jason sudah cukup ya untuk membuat para karyawan lebih sejahtera di Branded Plus ya. Ya sudah cukup sih, Pak. Oke. Karena memang sebenarnya market apapun yang orang bisa masuk, kalau kita tahu cara bermainnya, ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, Pak. Karena saya juga ada tahu ada orang yang cowok ya jualan BH ngono. Aku ya kurang paham ya. Cuman dia bisa menguasai. Bagaimana dia tahu bahan BH yang oke dipakai cewek, kan dia nggak pernah pakai kan susah ya. Iya makanya, Pak. Kalau saya sendiri kan saya merasa ya yang saya jual adalah yang saya pakai. Itu prinsip dari papa saya sih. Papa saya selalu bilang bahwa ya yang kamu jual ya kamu pakai. Jadi kalau berarti ini semuanya barang-barangnya Branded Plus semua ini ya? Iya, barang-barang toko semua. Tapi bayar tuh ke mama? Iya, bayar. Mama strict soalnya, Pak. Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadi tetap optimis ya. Sementara ini masih akan
lebih konsentrasi ke konsumen-konsumen cowok ya. Iya. Bukan berarti nggak ada barang cewek ya. Bukan berarti tidak ada barang cewek. Iya, iya, oke. By the way, Branded Plus buka setiap hari? Setiap hari, Pak. Minggu Nggak ada buka. libur ya? Minggu buka ya? Ya, kita libur itu cuma tahun baru, Hmm? lalu cuma sama lebaran. Tahun baru 1 Januari? Satu- Atau Imlek? Enggak, tahun baru. Tahun Januari. baru Masehi ya? Iya. Oke. Bukan Imlek. Jadi kita cuma libur pada saat itu, Hmm. sama ketika lebaran aja, Pak. Lebaran. Lebaran biasanya libur berapa hari? Seminggu, Pak. Sesuai dengan ini ya? Iya. Cuti bersama itu ya? Awal-awal cuti bersama itu kita masih buka sih, Pak. Karena saya lihat itu orang masih rame. Jadi kan ada orang yang misalnya sudah pergi pulang kampung duluan. Mudiknya belakangan itu Belakangan masih ada. masih akan Masih pergi. ada. Oke. 1, 2 hari, 3 hari itu masih ada. Saya lihat itu. Iya, iya, Dan juga iya, mungkin biasanya itu biasanya pelanggannya itu yang mudik belakangan pertama, dan yang kedua orang yang sudah sampai ke sini, misalnya memang orang Surabaya tapi ngerantau di Jakarta. Oh, kerjanya di Jakarta, pulang kampung. Pulang kampung. Wow, kebetulan pas di Surabaya mampir ke Mampir. dulu belinya Branded Plus Iya. gitu ya. Wow, keren ya. Dulu ya, misalnya ya. kayak saya dulu belanja di sini, Mas, waktu dari saya saya kuliah. Terus lalu saya kerja awal-awal ya saya di sini. Cuman ketika penempatan di luar kota gak sempet ke sini. Nggak sempet. Pas ketika pulang kampung baru beli. Baru beli. Nah, itu biasanya orang kayak gitu, Pak. Ya, Iya. banyak hal menarik ya. Oke, sayang sih kita dibatasin oleh waktu ya, Mas Jason ya. Nggak Siap. kerasa kita sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Nah, sebagai closing statement ini untuk sahabat-sahabat Mercury yang mendengarkan dan nanti nonton YouTube channelnya Mercury di program talk show ABC Talk ini, apa yang bisa disampaikan untuk berbagi tips dan semangat begitu ya. Di era sekarang ini kan bisnis juga tidak sedang baik-baik saja begitu ya. Iya. Tapi bagaimana kemudian mungkin belajar dari factory outlet Branded Plus-nya Mas Jason, bagaimana survive di saat kondisi ekonomi seperti sekarang, apa yang harus diperhatikan? Pertama ya, Pak ya, konsistensi, Pak. Konsistensi itu ya. Konsistensi. Kalau kita harus pertama yakin dengan apa yang kita mau jual. Konsisten, yakin dengan Dan apa yang kita konsisten. jual. Di mana kita terus mengerjakan hal itu dengan konsisten, tidak berganti-ganti, terus fokus pada hal itu. Dan yang kedua yang saya lihat adalah tentang marketing itu menolong, Pak. Karena saya melihat ya, seringkali itu orang gagal salah paham soal marketing. Di mana melihat marketing itu seperti memaksakan orang atau memanipulasi orang untuk membeli. Tapi kita harus pahami bahwa sebenarnya marketing itu bukanlah untuk memanipulasi orang atau memaksa, tetapi marketing itu adalah bagaimana membantu orang Menemukan barang yang dia butuhkan. menemukan barang yang dibutuhkan. Saya rasa di bidang manapun, industri manapun, mau dari fashion atau apa manapun, kita harus melihat bahwa marketing ini, Pak. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mungkin apa yang saya pelajari dari kedua orang tua saya sih. Ya, oke. Thank you Mas Jason sudah berkenan mampir di ABC Talk. Mas Jason Joshua ini penerus ya, ownernya Branded Plus yang ada di Jalan Kartini 2628. Silakan mampir di sana kalau mau ketemu Mas Ganteng ini gitu ya. Ada diskon khusus nggak nanti? Saya dengerin waktu di Mercury loh. Ada diskon khusus nggak gitu? Kalau nggak ada mama boleh ya. Oke. Thank you Mas Jason. Bercanda aja itu. Iya, Ya, siap. sukses selalu untuk Anda. Salam untuk orang tua. Semoga semuanya sehat-sehat, bisnisnya sehat, lancar gitu ya. Iya, Pak. Terima Oke, kasih. sama-sama. Ya, oke. Baik. Sahabat Mercury, sampai di sini ABC Talk bareng saya Aldi dan juga ownernya Branded Plus. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.